Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Naristino Vitasari dengan NIM 214132410117, Departemen Pendidikan Sosiologi Angkatan 2021 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video terkait dengan tutorial penggunaan Canva dan ide kreatif terkait dengan pengembangan media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Baik, sebelum beranjak pada tutorial penggunaan Canva dan ide kreatif, saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang mengapa saya memilih aplikasi Canva sebagai media pengembangan ide kreatif dalam media pembelajaran. Di masa pandemi kemarin, sangat dibutuhkan media pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran secara online. Salah satunya adalah aplikasi Canva. Aplikasi Canva mulai digunakan sebagai peralihan dari aplikasi sebelumnya yang sering digunakan adalah aplikasi PowerPoint. Dan kini banyak yang sudah beralih kepada aplikasi Canva sebagai media presentasi. Namun kemarin masih banyak yang hanya menggunakan media Canva ini sebagai media presentasi berupa slide presentasi saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengembangkan ide kreatif terkait dengan penggunaan aplikasi Canva dalam penggunaannya di media pembelajaran. Pengembangan ide kreatif terkait dengan media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva nantinya akan dikhususkan pada mata pelajaran sosiologi dengan materi konflik. Nah, terkait dengan ide kreatif yang saya tawarkan adalah menggunakan aplikasi Canva tidak hanya berupa slide presentasi saja, akan tetapi dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi dengan menjadikan Canva sebagai media presentasi, video, audio, visual. Aplikasi Canva sebagai salah satu platform yang mampu menjawab dan mengatasi permasalahan desain dan kolaborasi. Berdasarkan informasi dari web resmi Canva, bahwa Canva telah diluncurkan pada tahun 2013. Canva adalah platform desain dan komunikasi visual online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Nah, berikut merupakan layout dari aplikasi Canva, dan di Canva sendiri menyediakan berbagai fitur yang dapat kita gunakan, seperti penggunaan template dokumen, kemudian penggunaan papan tulis, bisa juga penggunaan template presentasi, media sosial seperti kita akan mengupload Instastory dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa menggunakan template video dan berbagai template-template lainnya. Oke, kali ini kita akan fokus kembali dengan tema kita. Kita akan menggunakan template presentasi sebagai media yang akan kita kembangkan nantinya untuk kita jadikan media presentasi audio visual. Oke, kita klik bagian presentasi. Selanjutnya bisa kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita menemukan berbagai template sangat bermacam-macam. Nah, kita akan menggunakan terkait dengan template presentasi. Kita klik lihat semua. Di dalam aplikasi Canva sendiri menyediakan berbagai template, tapi ada dua jenis template, yakni berbayar dan gratis. Nah, apabila template ada tanda RP seperti ini, atau ada tanda seperti mahkota emas seperti yang di bawah ini, nah ini artinya adalah template yang berbayar, jadi tidak dapat kita gunakan apabila kita tidak beralih kepada aplikasi Canva Pro. Nah, sedangkan untuk template yang sampingnya ini yang tidak ada tandanya, ini dapat kita gunakan dan dapat kita edit sesuai dengan keinginan kita. Oke, kali ini kita akan memaksimalkan template yang gratis sehingga dapat kita pilih sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, di sini saya akan memilih template ini sebagai template yang akan saya gunakan. Oke, kita klik. Nah, apabila tampilan sudah seperti ini, kita klik sesuaikan halaman ini. Kita tunggu sampai layarnya terbuka.
Nah, di sini kita dapat temukan berbagai tools atau alat yang dapat kita gunakan seperti desain ini untuk memilih template yang kita sesuaikan, kemudian ada elemen, kemudian juga ada unggahan, teks, dan lain sebagainya. Oke, yuk kita mulai saja. Kita akan mengubah bagian judul. Kita ubah judulnya menjadi konflik. Selanjutnya kita dapat sesuaikan rata kanan atau rata kiri. Saya letakkan pada rata kiri. Kemudian saya juga akan mengubah beberapa tulisan di sini. Untuk tulisan di atas ini saya ubah menjadi sosiologi fase F. Selanjutnya saya akan menggunakan tools elemen. Saya akan mencari brush. Oke, elemen ini yang akan saya pilih. Kemudian kita dapat sesuaikan seberapa ukuran yang kita mau, dan saya geser ke bagian pojok kanan. Nah, di sini saya akan menambahkan teks. Oke, saya tuliskan kata-kata di sini. Nah, di sini kita juga dapat mengubah warna dengan cara klik bagian atas tersebut. Kita dapat memilih warna yang kita inginkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menambahkan elemen. Saya akan mencari elemen tanda tanya. Kita ketikkan di sini. Setelah itu kita enter dan saya akan mengambil elemen ini. Kita sesuaikan posisinya di bagian kanan atas. Nah, karena tema kita adalah konflik, saya akan mengganti latar belakang dari background ini. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengganti warna hampir sama seperti tadi, dan saya dapat menyesuaikannya di bagian ini. Nah, selanjutnya saya akan mencari foto berkaitan dengan konflik untuk saya taruh di bagian slide pertama sehingga nanti mendukung dan sesuai dengan tema pembelajaran materi konflik. Ada berbagai macam pilihan gambar dan saya akan menggunakan yang ini. Akan saya pilih bagian foto ini. Seperti halnya dengan unggahan-unggahan yang lain, foto ini juga dapat kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. 3 foto berkaitan dengan konflik sudah saya letakkan di sini dan saya akan menata ulang tulisan-tulisan di sini sehingga nanti lebih rapi. Selanjutnya saya akan menambahkan halaman baru dengan klik desain dan saya klik halaman kedua, tambahkan di halaman ini. Oke, di sini kita dapat mengedit tulisan maupun gambarnya. Nah, pada bagian judul akan saya ubah dengan kata-kata apa itu konflik. Seperti sebelumnya, kita juga dapat menambahkan teks baru dengan cara klik teks dan klik tambahkan subjudul atau judul. Kemudian dapat kita tuliskan kata-kata sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya saya akan mencari elemen penasaran sehingga nanti dapat kita letakkan di slide tersebut di sebelah judul. Nah, di sini saya sudah menemukan elemen tapi akan saya ganti dengan yang lain. Oke, saya pilih elemen ini. Dan nantinya yang kuning akan saya hapus. Oke, kita sesuaikan elemen ini di samping judul. Nah, karena ini tidak rapi ya, nanti dapat kita atur posisinya. Elemen di klik kanan, kemudian klik lapisan, klik mundur paling belakang. Nah, nanti hasilnya jadi lebih rapi. Materi yang saya buat sudah jadi, dapat kita lihat semuanya. Kita klik di bawah.
Sudah, kita sembunyikan terlebih dahulu. Oke, kali ini saya akan menjadikan slide ini tidak hanya berupa slide saja, tapi akan kita animasikan dengan klik animasikan. Nah, di sini kita dapat memilih model teks dan gambar masuk. Saya pilih yang sederhana. Kemudian nanti saya gunakan untuk keduanya, baik untuk masuk dan keluar. Selain itu, kita juga dapat mengatur durasi berapa detik. Diklik di bagian atas sini. Kita dapat sesuaikan. Begitupun dengan slide kedua, dapat kita animasikan, klik animasikan. Kemudian kita pilih, saya akan memilih perusahaan. Dan kita sesuaikan untuk keduanya. Oke, setiap slide sudah kita animasikan, dan selanjutnya apabila kita akan melihat hasil dari animasi, kita dapat klik pada anak panah untuk perbesar di bagian bawah ini. Nah, ini merupakan hasil dari pemberian animasi sehingga menjadi video berupa tulisan saja. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita memberikan input suara ataupun rekaman dari diri kita. Caranya adalah kita klik bagian unggahan. Oke, ada dua pilihan, unggah file ataupun rekam diri, dan kita akan menggunakan yang rekam diri. Nah, di sini akan muncul wajah kita. Di sini ada pilihan filter, kemudian ubah bentuk bisa menjadi persegi panjang ataupun bulat sesuai dengan yang kita inginkan. Dapat dibalik kameranya dan dapat dimatikan kameranya sehingga hanya terlihat profilnya saja. Oke, kali ini saya akan mencoba membuka kamera dan akan saya rekam bagaimana tutorial penggunaannya. Halo, jumpa lagi dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan materi konflik. Tahukah kalian tentang materi ini? Jika belum, yuk kita pelajari terlebih dahulu. Apabila kita sudah selesai merekam, kita klik selesai, dan selanjutnya kita klik bagian pojok kanan atas, simpan dan keluar. Hasil rekam diri tadi akan muncul pada slide ini, dan ini dapat kita tetap tampilkan ataupun kita tutup. Caranya adalah kita klik, kemudian kita perkecil sampai seminimal mungkin, kemudian kita atur, klik titik 3, kemudian kita cari tulisan lapisan. Selanjutnya kita pilih mundur paling belakang. Oke, sudah tidak terlihat. Anda juga dapat melakukan hal yang sama pada slide kedua dengan cara klik unggahan seperti tadi. Nah, berikut ini merupakan hasilnya. Halo, jumpa lagi dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan materi konflik. Tahukah kalian tentang materi ini? Jika belum, yuk kita pelajari terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut membahas tentang apa itu konflik, kita coba kilas balik dulu deh. Kita semua pernah ngalamin konflik gak sih? Pasti pernah ya teman-teman. Misalkan kayak di contoh slide ini nih, ada kucing yang baru berantem sama temannya. Nah, sebenarnya itu merupakan salah satu contoh dari konflik teman-teman. Kalau teman-teman di rumah nih, punya adik, dikasih roti sama ibu. Cuma satu, harusnya kan berbagi, tapi kalian malah rebutan. Nah, itu juga bisa dinamakan sebagai konflik. Nah, oke, selanjutnya kita akan memahami apa itu konflik secara bahasanya. Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin, yakni kon dan fikir. Arti dari kata kon adalah bersama, dan arti kata fikir adalah memukul. Menurut KBBI, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa konflik merupakan suatu kondisi di mana terjadi perbedaan kesepakatan, pandangan, keinginan, dan tujuan.
Nah, konflik juga bisa terjadi dalam hubungan antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Oke, selanjutnya merupakan tutorial terkait dengan kolaborasi. Dimana di sini saya telah menyediakan soal untuk kegiatan kelompok. Nanti siswa akan dibagi menjadi 5 kelompok. Namun sebelum itu saya akan membuat lembar kerja untuk setiap kelompoknya. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan slide untuk membuat lembar kerja untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Oke, kita ubah menjadi tulisan kelompok 1. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan elemen untuk menghias slide ini sehingga nantinya dapat digunakan sebagai lembar kerja kelompok mereka masing-masing. Lakukan hal yang sama dalam membuat lembar kerja kelompok 2 sampai dengan kelompok 5. Soal dan lembar kerja sudah siap, selanjutnya kita akan membagikan ini kepada siswa kita. Caranya adalah dengan klik bagikan pada pojok kanan atas, kemudian kita dapat menggunakan cara menambahkan anggota yang memiliki akses edit, ini dengan menambahkan email. Contohnya seperti berikut ini. Nah, kita juga dapat mengetikkan email secara manual untuk kita isikan di bagian atas ini. Selanjutnya nanti kita klik kirim. Pada tampilan ini nanti kita harus mengeklik undang ke tim. Dapat kita lihat di atas layar terdapat pemberitahuan notifikasi bahwa undangan telah terkirim dan nantinya harus membutuhkan persetujuan. Atau dapat kita gunakan cara kedua dengan cara klik bisa diedit. Nah, ini nantinya yang memiliki link ini pastikan bisa mengedit, kemudian kita salin tautan. Nah, di sini sudah ada keterangan sudah disalin. Oke, selanjutnya akan kita coba apakah tautan sudah berhasil kita salin, kita tempelkan di sini. Oke, ternyata tautan sudah bisa disalin dan ini bisa kita share kepada siswa kita. Baik, demikian tadi tutorial pengembangan ide kreatif dari aplikasi Canva sebagai media pembelajaran video, audio, visual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.